Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Apa kabar? Saya yakin semua kita dalam keadaan yang sangat amat baik saat ini. Karena saya yakin bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang baru, dan penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa ada di setiap langkah hidup kita. Saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk merenungkan bagaimana hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih hidup. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah anugerah, dan ini bukan hanya sekedar anugerah, tetapi ini adalah suatu kesempatan di mana kita harus mengisi hidup yang masih Tuhan percayakan buat kita dengan hal-hal yang tentunya berarti bagi kita maupun berarti bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan sebelumnya seperti biasa, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu untuk memohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga pengajaran daripada Roh Kudus bagi setiap kita saat ini. Mari kita satu hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa pemberi nafas kehidupan bagi setiap kami mengucap syukur kalau saat ini kami masih bernafas. Dan itu bukan kejadian rutin, tetapi itu cuma karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga sampai detik ini kami masih hidup di muka bumi ini. Dan biarlah kepercayaan-Mu atas kehidupan yang Kau percayakan bagi kami boleh kami jalani dan kami isi dengan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami, kesempatan yang masih ada pada kami, dan segala sesuatu yang kami punya, kami boleh menggunakan dan menjalaninya dengan penuh kepercayaan dan pengertian akan apa yang Kau inginkan atas hidup kami masing-masing. Karena kami yakin bahwa setiap kami masih hidup hari ini pasti ada alasannya. Ajar kami Roh Kudus, tegur kami, dan berikan pengertian kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun Kau tetap mencariku. Mudah apabila Kau mau untuk meninggalkan diriku, namun Kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas ini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagimu, untuk menyatakan terima kasihku. Bila aku masih bernafas ini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagimu, untuk menyatakan terima kasihku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, ada terlalu banyak alasan bagi Tuhan untuk tidak menyelamatkan kita. Saya yakin kalau kita mau jujur,
terhadap hidup kita masing-masing. Betapa banyaknya kesalahan kita, betapa besarnya dosa-dosa kita, betapa bahkan mungkin sampai saat ini kita masih terus mengecewakan Tuhan. Ada terlalu banyak alasan. Kalau Dia mau, Dia bisa meninggalkan kita kapanpun. Tetapi Dia tetap mencari kita. Dia tinggalkan surganya. Dia mencari setiap kita yang terhilang. Dan ketika Dia punya banyak alasan untuk bisa meninggalkan kita, oleh karena kita masih terus saja mengecewakan Dia, Dia tetap setia menyertai kita. Itu sebabnya biarlah hidup kita ini menjadi persembahan bagi Dia untuk menyatakan terima kasih kita kepadanya. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan saat ini kita mau katakan bersama-sama, banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun Kau tetap mencariku. Mudah apabila Kau mau untuk meninggalkan diriku, namun Kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas ini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila aku masih bernafas ini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Saat ini saya mau membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Baik Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk menggambarkan pentingnya waktu, kita kerap mendengar istilah yang berkata, time is money. Atau waktu adalah uang. Dengan kata lain, waktu dan uang memiliki nilai yang sepadan.
Meski demikian, Bapak Ibu Saudara, anggapan time is money adalah kurang tepat menurut saya. Mengapa? Karena waktu tidak dapat disejajarkan dengan uang. Mengapa waktu tidak dapat disejajarkan dengan uang? Sebab waktu jelas lebih berarti daripada uang. Mengapa bisa demikian? Bukankah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperoleh uang lebih banyak, tetapi kita tidak bisa memperoleh waktu yang lebih banyak. Uang yang hilang bisa kita dapatkan kembali, tetapi waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kita ulang kembali. Itulah alasan mengapa waktu lebih berharga daripada uang. Time is more than money. Dengan pemahaman bahwa waktu bukanlah hanya sekedar uang, tetapi lebih daripada uang, maka seharusnya itu memunculkan kesadaran bagi kita untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tentu semua ingat akan sebuah lagu yang begitu melegenda dan telah mengobarkan semangat untuk berjuang bagi banyak orang. Dan lagu itu berjudul One Moment in Time. Whitney Houston berkata dalam lagunya bahwa sebenarnya kita hanya memiliki satu momentum saja, sekali seumur hidup kita. Dengan kata lain, kesempatan itu tidak bisa terulang kembali. Waktu dan momentum itu tidak akan bisa diputar ulang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita terhadap momentum atau waktu sangat menentukan bagaimana hidup kita di waktu yang akan datang. Rasul Paulus sadar bahwa waktu atau momentum itu berharga. Karena itu dia berjuang sedemikian luar biasa agar dari waktu yang masih tersisa dia menghasilkan lebih banyak lagi buah untuk Kristus. Dan tidak hanya itu, Rasul Paulus juga menyamakan mereka yang tidak menghargai waktu dengan sebutan orang bebal. Sebutan yang sangat keras. Sebagai anak Tuhan, kita diajar untuk menghargai waktu dan momentum yang Dia berikan kepada kita. Kita tidak boleh bermalas-malasan, bersantai-santai, atau sibuk untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita bisa membaca dan mempelajari itu dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya baru mengerti mengapa Tuhan memakai teman-teman saya untuk memaksa saya membuat YouTube channel ini beberapa saat menjelang keberangkatan saya di bulan Desember tahun lalu untuk pelayanan ke Amerika selama 3 bulan. Tidak pernah terpikirkan oleh saya sejak keberangkatan saya itu pandemi mulai melanda dunia, bahkan sampai hari ini. Ternyata di saat kita diminta untuk berdiam diri di rumah, maka lewat YouTube channel saya ini, saya masih bisa tetap melayani Tuhan. Sehingga waktu itu tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Setiap hari saya membuat persiapan renungan dan syuting konten maupun online bagi gereja-gereja dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk menghargai waktu dan momentum yang ada dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Bapak Ibu Saudara, pemenang dan pecundang sebenarnya diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari.
Namun cara mereka menggunakan waktu itu yang membuat perbedaan. Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tertulis di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, selagi ada waktu, selama masih siang, dan selagi ada kesempatan, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Ingat, time is not money, but time is more than money. Mari, jadikan hidup kita lebih berarti. Bila ku masih bernafas ini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita sama-sama mau katakan, banyak alasan bagi-Mu untuk tak menyelamatkanku, namun Kau tetap mencariku. Mudah apabila Kau mau untuk meninggalkan diriku, namun Kau tetap besertaku. Bila aku masih bernafas ini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Dengan iman katakan, bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku, untuk menyatakan terima kasih-Ku, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Kau berikan, untuk hidup yang Kau percayakan. Atas segalanya terima kasih Tuhan. Oh, 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 oh.
Mari saat ini di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau mengambil komitmen kita di hadapan Dia, untuk kita berjanji bahwa kita akan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang jauh lebih berarti lagi. Untuk kita tidak mau membuang-buang waktu kita lagi. Waktu ini sangat singkat. Mari selama masih siang, mari kita bekerja, sebab akan datang malam di mana tidak ada satu orang pun dapat bisa bekerja. Itu sebabnya pakai waktu dan hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kita setiap saat, untuk kita boleh terus bekerja dan berkarya baginya, supaya lewat hidup yang Dia masih percayakan bagi kita, namanya semakin dipermuliakan. Tuhan pemilik waktu dan kehidupan, ajar kami untuk menghitung hari-hari yang masih ada, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami boleh menyadari keselamatan yang telah Engkau anugerahi bagi kami, bukan untuk kami nikmati bagi diri kami sendiri, sehingga kami lalai menggunakan waktu yang masih Engkau beri untuk mengisinya dengan hal-hal yang berarti. Biarlah selama kami masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan sesuatu bagimu, kami melakukannya sebagai tanda terima kasih kami atas anugerah yang telah kami terima. Beri kami hikmat untuk kami mengerti apa yang harus kami perbuat selama waktu ini masih ada, sehingga pada waktunya nanti kami mampu mempertanggungjawabkan setiap kesempatan dan kepercayaan atas hidup yang telah Kau beri bagi kami. Sampai pada akhirnya Engkau berkata kepada setiap kami, "Sabaslah engkau hambaku yang baik." Itulah yang menjadi kerinduan kami. Ya Tuhan. Yang setuju, mari sama-sama kita katakan, amin.